ada pelajaran terkait dengan sholat yang kemudian didasarkan pada hadis, lantas mengatakan inilah sholat yang paling benar ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri hurmati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir kembali mengikuti kajian setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridha Allah dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa tahajjatin wa hajjatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tema kita tentang sholat yang kita kaji berdasarkan pandangan 4 mazhab. Sekarang masuk pada pembahasan membaca Fatihah. Mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah merupakan syarat sah sholat. Jika seseorang meninggalkannya padahal ia mampu membacanya, sholatnya tidak sah. Mereka berpegangan pada hadis riwayat Ubadah bin Somit bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah dawuh, man shalla sholatan lam yaqra bi fatiha bi ummil Qur'an fa hiya khidajun talafan ghairu tamam. Barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, maka sholatnya kurang. Beliau mengulangi 3 kali, artinya tidak sempurna. Nah, sedangkan Imam Sauri dan Abu Hanifah menyatakan keabsahan sholat tanpa bacaan Fatihah tetapi kurang afdhal. Jadi Bapak Ibu, Imam Hanafi dan Imam Tsauri berpendapat bahwa misalnya kula jenengan kesupen tidak membaca Fatihah, sholatnya tetap sah tapi kurang afdhal. Mereka berpedoman pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat Al-Quran tersebut adalah firman Allah dalam surat Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan adalah membaca apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran tanpa menyebutkan ayat atau surat tertentu
termasuk Allah tidak menyebutkan harus membaca surat Al-Fatihah. Yang penting menurut beliau minimal 3 ayat pendek atau 1 ayat yang agak panjang. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau hendak salat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini juga dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan kalau kita sholat sendiri maupun sholat menjadi imam. Karena itu setelah kula jenengan sudah tahu ilmunya bahwa ternyata membaca Fatihah ada 2 pendapat ulama besar yang tergolong, ada yang disebut jumhur ulama yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan hukumnya wajib nek kula jenengan di dalam sholat tidak membaca Fatihah, hukumnya tidak sah. Nah, ini baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Tapi menurut Imam Tsauri dan Imam Hanafi tetap sah, cuma kurang afdol. Yang paling penting adalah kula jenengan selama sholat membaca ayat-ayat Al-Quran minimal 3 ayat. Kalau 3 ayat berarti inna a'thaina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, atau 1 surat yang agak panjang sedikit. Oke. Nah, sekarang status menjadi makmum. Oke. Nah, karena beda antara imam dan makmum atau salat sendiri. Sedangkan mengenai pertanyaan kedua, yaitu apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak wajib, bisa dijawab dengan 2 hal. Pertama, ulama sepakat bahwa jika makmum mendapati imamnya dalam keadaan ruku, maka bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Artinya makmum tidak berkewajiban membaca Al-Fatihah. Inilah yang disebut dengan makmum masbuk. Jadi bagi orang makmum masbuk, makmum yang ketinggalan ketika membaca Fatihah, jenengan mboten usah memaksakan membaca Fatihah. Sebab kalau sampai ketinggalan 3 rukun berturut-turut, 1 ketinggalan takbirnya, ketinggalan baca Fatihahnya, ketinggalan rukuknya, tiba-tiba langsung ikut iktidalnya karena dipaksakan membaca Fatihah, sementara imam sudah iktidal, maka tetap hukumnya sholat sendiri. Karena itu begitu panjenengan ketinggalan, imam sudah rukuk, takbir langsung ikut rukuk tanpa membaca Fatihah. Inilah yang disebut dengan makmum masbuk. Nah, jadi dalam konteks seperti ini makmum tidak wajib membaca karena Fatihahnya sudah ditanggung oleh. Jawaban kedua, ulama berbeda pendapat jika makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri. Nah, tapi kalau imamnya masih berdiri, ya, ada 2 pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum baik dalam keadaan sholat sirri. Sholat sirri itu kan sholat siang hari yang bacaannya memang tidak dikeraskan, atau dalam keadaan jahriyah, berarti kan malam hari mulai maghrib sampai subuh itu
Mereka berpegangan pada hadis yang pertama tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Redaksi hadis di atas bersifat umum sehingga mencakup imam dan makmum. Serta sholat sirriyah dan jahriyah. Barang siapa tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah, termasuk makmum. Dengan catatan, ketika dia datang ke masjid ingin ikut sholat berjamaah, sementara imamnya masih berdiri dan belum ruku. Jadi begitu Allahu Akbar, jenengan mboten usah membaca iftitah, karena iftitah sendiri hampir sama dengan surat Al-Fatihah panjangnya. Karena itu ketika imam masih berdiri, panjenengan begitu takbir langsung membaca Fatihah. Umpama imam masih sudah ruku, jenengan kemungkinan masih nututi untuk ikut ruku walaupun sebentar. Walaupun hanya membaca subhanallah. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i tetap mewajibkan selama mendapati imam masih dalam kondisi berdiri. Sementara menurut Imam Malik, nah kalau tadi dalam kondisi sempurna Imam Malik ikut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tapi karena ini makmum, ya beliau ternyata punya pendapat sendiri yang berbeda. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sirriyah bukan jahriyah. Jadi kalau jadi makmum, yang diwajibkan itu ketika kula jenengan sholat di siang hari yang bacaannya tidak dikeraskan. Tapi kalau jahriyah, maghrib, isya, subuh, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan itu sudah dibaca oleh imam. Terkait kewajiban membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah, beliau berpedoman pada hadis di atas. Sedangkan terkait dengan larangan membaca pada sholat jahriyah, beliau berpegangan pada ayat ini. Karena ketika imam membaca membaca Fatihah dengan keras, makmum wajib mendengarkan karena berpegangan pada ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata beliau, ketika imam membaca Fatihah, maka makmum enggak harus dan tidak boleh membaca Fatihah. Lebih baik mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Ayat ini memerintahkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Artinya makmum juga diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam dalam sholat jahriyah, sholat yang bacaannya dikeraskan. Jadi sekali lagi, menurut Imam Maliki, daripada membaca Fatihah tidak mendengarkan bacaan imam, lebih baik mendengarkan bacaan imam. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Hanafi, makmum tidak perlu membaca Fatihah baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Nah ini beliau kedua-duanya, pokoknya makmum gak wajib dan tidak harus. Beliau berpedoman pada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 24 di atas, sama dengan yang dipakai oleh Imam Maliki, di mana ayat tersebut memerintahkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Beliau juga berpedoman pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia takbir, maka takbirlah, dan jika ia membaca ayat Al-Quran, maka diamlah. Ya, jadi makmum itu nggak punya kewajiban baik baca Fatihah maupun baca suratnya, cukup mendengarkan bacaan imam. Ya.
Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi, setelah mendengar seperti ini, seandainya ada kasus imam tidak membaca Fatihah karena lupa, sementara makmum sudah mengucapkan Subhanallah misalnya, Al-Fatihah, ya saya gurung nyambung, ya karena imam sudah yakin bahwa dia sudah membaca Fatihah. Yang penting imam membaca ayat-ayat Al-Quran, jenengan yang ngikuti aja terus sampai selesai dan tidak perlu mengulang. Nah, kita ngikuti pendapat siapa? Imam Sauri dan Imam Abu Hanifah. Umpama mboten mantep, wadah mboten mantep Ustaz, wong kebiasaan maca Fatihah mboten napa-napa, berarti panjenengan mengulang salatnya sendiri kalau memang bertahan ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Sebab pernah terjadi kasus waktu sholat hari raya pertama diadakan di Masjid Akbar, dilalah waktu niku yang menjadi imam Ustadz Salahuddin, ya saya guru saya tapi sudah almarhum, ya. Suaranya memang bagus, korek juara nasional. Mungkin karena pertama sehingga mengundang beliau dari Pasuruan untuk menjadi imam. Pas kok yang dilalah lali gak moco Fatihah. Begitu mari sholat Id, akhirnya sebagian besar, karena memang Indonesia kan mayoritas pengikut Imam Syafi'i, atau mungkin pelajaran seperti ini belum pernah didengar. Kalau ada ulama yang tidak mewajibkan, hanya kurang afdhol saja, maka kemudian banyak yang mengulang sholatnya, hampir sebagian besar. Nah, sholat idnya waktu itu apa nggak diulang? Nggak diulang karena langsung khutbah. Ya. Jadi akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Niku kejadiannya. Oke, Bapak Ibu, dari sini ada yang perlu ditanyakan terkait dengan Fatihah? Kalau tidak langsung kita lanjutkan. Sementara lanjutkan ya. Oke, tentang ruku, semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam sholat. Namun mereka berpendapat tentang wajib tidaknya bertumak ninah di dalam ruku. Nah ini, ya, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam dan tidak bergerak. Nah, di dalam ini Imam Hanafi berpendapat yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumak ninah. Membaca tasbih pada ruku tersebut hanyalah sunnah saja. Jadi ruku itu yang penting membungkukkan. Maca subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Kalau sunnah gak maca mboten napa, tumak ninah pun itu juga tidak wajib menurut beliau. Jadi yang penting bungkuk, set ngeten kene. Makanya salat iso cepet. Jadi panjenengan kalau terawih ini kan ada sholat tercepat di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena serut ya. Coba kita praktekkan. Allahu Akbar, set. Loh kan sama gitu kan? Itu memang nggak wajib tuh maknina. Nah, makanya ini sholatnya Imam Hanafi. Kalau dipraktekkan seperti itu, nek tumaknina kan berhenti sebentar, minimal subhanallah, subhanallah karena sunnah sehingga boleh dibaca boleh tidak. Nah, oke, kalau tumaknina berarti Allahu Akbar mandek dilu, subhanallah minimal subhanallah, atau dilanjutkan subhana rabbil azimi wa bihamdi satu kali. Tapi koyoke sing cepet-cepet iku mboten sampai maca ngoten nggih. Sut Allahu Akbar ngoten. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak wajib berzikir ketika sholat, hanya disunahkan saja mengucapkan tasbih. Jadi sama dengan Imam Hanafi, semua bacaan yang kita baca dalam sholat itu sunnah, yang wajib hanya Fatihah.
Imam Hambali membaca tasbih ketika ruku adalah wajib. Nah, kalau Imam Hambali wajib, artinya kalau kita ruku sujud nggak baca, itu kayaknya tidak sah ini kalau Imam Hambali. Wajib membungkukkan sampai dua telapak tangan orang yang sholat itu berada pada dua lututnya. Nah, saya ingin juga Allahu Akbar, tangan ini kudu nyampe betul. Nih. Dan juga diwajibkan bertumakninah diam, tidak bergerak ketika ruku. Nah, jadi ini ada pilihan. Kulon jenengan sholatnya Imam Hanafi atau Imam Hambali. Ya, ini sholat ini taraweh 8 ini masuk Imam Syafi'i apa? Hanafi. Ya cepet 5 menit mari tambahan. Nah, sekarang i'tidal. Imam Hanafi tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni i'tidal. Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan berdiri diperbolehkan langsung sujud, namun hal itu makruh. Jadi begitu Allahu Akbar lu cepat mana langsung. Nah, karena apa? Karena tidak wajib mengangkat tangan dan tidak wajib mengangkat kepala seperti sempurna berdiri. Begitu ruku langsung boleh dan tumakninah tidak wajib. Jadi kalau dipraktekin Allahu Akbar, pas cepet. Jajal mau dipraktekno lah pisan-pisan iki, Pak. Waduh. Loh kok malah ngoten Ustaz salate? Ngamalno ilmu. Tapi gak lazim. Wah kacau nek diamalno niki nggih. Nah, mazhab apa? Nah, kalau mazhab yang selain Imam Hanafi wajib mengangkat kepala. Jadi begitu i'tidal itu wajib. Menjadi rukun sholat. Kalau jenengan nggak sampai berdiri, nggak sah sholatnya, wajib. Serta disunahkan membaca tasmi' sami Allah, itu disunahkan, ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kenapa? Kalau semua pergantian gerakan dalam sholat itu selalu pakai Allah, hanya sami Allahu liman hamidah yang kita baca saat bangun dari ruku. Ternyata itu asbabun nuzul atau asbabul wurudnya, Bapak Ibu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mau ikut sholat jamaah dengan Rasulullah. Dilalah pas lewat gang sempit, ada orang sepuh melaku niki alon-alon tunuk-tunuk, arepe disalib gak sopan. Akhirnya karena gange sempit, kemudian Sayyidina Ali itu mengetutkan dari belakang. Apa mengetutkan? Mengintili. Teko mburi ku alon-alon. Jari Sayyidina Ali, wah jelas ketinggalan jamaah dengan Rasulullah. Sampai dekat di masjid, ternyata ini orang nggak nang masjid, Pak. Dikira jamaah nang masjid, ternyata orang nyimpang, ternyata bukan orang Islam. Nah, ketika Rasulullah ruku sambil menunggu datangnya Sayyidina Ali, malaikat niki nyekel sirahe Kanjeng Nabi, jangan sampai mengangkat, kongkon nunggu Sayyidina Ali. Lah, begitu Sayyidina Ali datang, langsung Allahu Akbar di belakang Rasulullah. Ya, dan Rasulullah kemudian mendengar orang yang sedang mengucapkan takbir. Akhirnya waktu niku Sayyidina Ali kan begitu nyampe kan, alhamdulillah ternyata Rasulullah masih ruku dan langsung mengangkat Allahu Akbar. Karena itu kemudian diganti dengan sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar bagi hambanya yang sedang memujinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu karena syukur Sayyidina Ali, ternyata Kanjeng Nabi masih dalam keadaan ruku dan rukunya lama. Saya yakin para sahabat waktu itu nggih kok gak jengonya juga iya. Nggih.
Itu ceritanya. Sehingga mulai saat itu untuk sholat yang bangkit dari i'tidal, terus kemudian diganti sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian sujud. Semua ulama sepakat bahwa sujud wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumakninah di dalam sujud. Sebagaimana dalam rukuk, mazhab yang mewajibkannya di dalam rukuk juga mewajibkan di dalam sujud. Artinya, sujud ini semua ulama sepakat harus tumakninah dan membaca tasbihnya subhana rabbil a'la sunnah. Hanya Imam Hanafi saja yang tidak mewajibkan tumakninah. Jadi plek langsung lungguh, plek langsung lungguh. Itu Imam Hanafi ya. Nah, duduk di antara 2 sujud, mazhab Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud itu. Mazhab-mazhab yang lain wajib duduk di antara 2 sujud ya. Sehingga kulon jenengan kalau tidak duduk di antara 2 sujud itu tidak sah ya. Cuma sekali lagi membaca Rabbighfirli wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani itu hukumnya wajib sunnah. Nah, sekarang tahiyat atau tasyahud. Tahiyat atau tasyahud di dalam sholat dibagi menjadi 2. Pertama, tahiyat awal yang terjadi setelah 2 rakaat pertama dan sholat maghrib. Dari sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar ya, ini karena subuh gak ada 2 langsung sujud terakhir kan ini ya. Jadi untuk tasyahud awal, tahiyat awal hanya terjadi pada 4 sholat kecuali subuh ya. Dan asal yang tidak diakhiri salam. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang kedua, 3 atau 4 rakaat. Nah, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali tasyahud terakhir adalah wajib, dan Imam Hanafi hanya sunnah bukan wajib. Jadi ini Imam Hanafi memang sangat berbeda dengan yang lain ya. Ya, jadi makanya kalau jenengan nanti di Mekah Al-Mukarramah di Madinah nggak boleh berdebat ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Karena memang ternyata kita saksikan banyak orang-orang yang sholatnya ya sangat berbeda dengan kita. Kadang takbir Allahu Akbar, kemarin kan sudah kita bahas, ada yang sedekap, ada yang lurus ya, sehingga banyak yang kita saksikan gak sendakep. Ada yang kemudian di atas dada begini, ada yang di antara pusar dan dada begini ya, dan seterusnya. Karena itu sama dengan yang lain, tasyahud juga berbeda pendapat. Imam Hanafi kalimat lafal tahiyat, nah ternyata doa yang kita baca itu banyak riwayat. Kalau Imam Hanafi begini doanya, at-tahiyatu lillahi was-sholawatu wat-thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menurut Imam Hanafi. Kalau Maliki, at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-thayyibatu as-sholawatu lillah assalamu alayka dan seterusnya. Nah, yang kita baca selama ini kan menurut Imam Syafi'i at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu dan seterusnya. Jadi bacaan-bacaannya pun juga berbeda. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kalau terkait dengan sholat kemudian kita pahami seperti ini, jangan kemudian ketika panjenengan tiba-tiba ada informasi, ada pelajaran terkait dengan sholat yang kemudian didasarkan pada hadis, lantas mengatakan inilah sholat yang paling benar ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ulama 4 mazhab ini semua dasarnya juga Quran dan hadis.
hadis, nggak ada, tidak. Karena itu kalau kemudian menyatakan ini yang paling benar, berarti sama halnya menuduh bahwa hadis yang dipakai oleh Rasulullah yang tidak panjenengan lakukan itu sama halnya mengatakan Rasulullah bohong. Naudzubillah, karena sama-sama ada dasarnya, ada hadisnya. Ya, tuh makanya kalau traweh yang 20 silahkan, yang 8 ya silahkan. Yang penting waktu Ramadan jangan sampai tidak sholat traweh. Jangan kemudian mengatakan 20 lah yang paling benar. Jadi 8 inilah yang paling benar. Yang 20 itu bukan sholat traweh. Jadi gak traweh, maka kesimpulan yang benar adalah yang tidak sholat traweh. Kan kacau tambahan. Daripada traweh tapi geger. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, sehingga ini ono wong sholat cepet, sholat kok ono, berarti mereka ikut Imam Hanafi, karena memang tidak wajib semua bacaan itu dan tidak ada tumak ninah, asalkan bacaan Fatihahnya. Nah, Fatihah pun Imam Hanafi juga tidak wajib, bisa diganti dengan surat pendek. Karena itu kadang-kadang bacaan Fatihahnya juga pewanter, gak bisa dirungokno. Wong memang tidak wajib. Yang penting diwajibkan membaca suratnya yang pendek, ngaten nggih. Nah, karena itu kalau jenengan nyetel traweh kok pewanter sut, oh berarti ke Imam Hanafi wis ngoten mawon lah. Jangan-jangan iku sing malah diterima. Wallahu alam bisawab. Oke Bapak Ibu, seperti biasanya adakah yang mau nggih Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti sudah dijelaskan bahwa kita menganut 4 mazhab. Itu tapi ada hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa timbul di apa? Semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Gitu padahal ada hadis tadi, sholatlah seperti yang Nabi sholat. Mohon penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Ini bagus sekali pertanyaan Bapak Ibu. Ini hadis yang sangat umum sekali. Coro dasar undang-undang itu undang-undang dasar. Tapi kemudian juknis dan juklaknya adalah ada beberapa riwayat. Seperti hadis ini, innamal a'malu binniyat. Tapi kemudian secara rinci Rasulullah tidak menjelaskan apakah niat itu harus dilafalkan atau ternyata yang dipraktekkan Rasulullah kemarin waktu pembahasan niat, yang dilafalkan oleh Rasulullah dan sahabat mendengar hanya niat ketika beliau mau apa? Ibadah haji atau umroh. Nah, sehingga dari sinilah kemudian Imam Syafi'i mengkiaskan, karena sholat itu adalah bagian dari ibadah, haji juga bagian dari ibadah, maka beliau memasukkan niat menjadi rukun sholat. Itu sama dengan hadis Rasulullah, khudhu anni manasikakum, lakukan ibadah hajiku seperti yang aku lakukan. Sama dengan itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika zaman Rasulullah SAW menuju ke Mekah dan ke Madinah itu naik unta, sementara sekarang naik pesawat. Nah, ini kan yang menjadi persoalan, Mbak. Ketika naik darat, maka di dalam kitab fikih dan hadisnya, orang Indonesia yang sebelah timurnya Mekah, maka mikot makani memulai niat dan pakai ikhram adalah dari Yalamlam. Nah, satu. Sementara sekarang naik pesawat, ketika dari Yalamlam ini
masih ada di atas pesawat. Mandeke pesawat adalah di bandara Jeddah King Abdul Aziz. Karena itu kemudian ya ada ulama yang berpegangan pada khudhu anni manasikakum, seperti yang panjenengan katakan sallu kama raaitumuni sholli tadi. Jadi bagi gelombang kedua yang langsung jujuk Mekah, kemudian dianjurkan sudah pakai ihram dari asrama haji. Karena saya pernah jadi ketua kloter dan itu kloter terakhir. Nah, cuma waktu itu kan memang di dalam pesawat Saudi Arabia di depannya ada TV besar. TV besar ini memang menunjukkan perjalanan pesawat nyampe di mana. Begitu sampai di Yalamlam, kemudian pembimbing hajinya di KBH tersebut, saya masih ingat betul, minta izin pramugari untuk mengumumkan, karena pesawatnya besar, ada di lantai 2, jadi ada 2 lantai, bawah dan atas. Ngandani wong siji-siji kan mboten mungkin, sehingga karena jamaahnya berserakan, minta izin pramugari mengumumkan, Bapak Ibu, kita sudah berada di Yalamlam. Karena itu yang pakai celana pendek atau sempak supaya dilepas. Kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, warang dijak niat ngoten. Kula mikir lah iya, dhek gak mikir ketika ngumumno iku apakah pesawatnya masih ada di Yalamlam utawa wis tutuk ndi-ndi, Pak. Pesawat kan kecepatannya mboten kok kaya wong mlaku. Umpama pintu masuknya Surabaya ini bundaran Waru, nek melaku masih mungkin. Begitu diumumkan, Bapak Ibu, kita siap-siap. Saat ini kita sudah berada di Yalamlam. Pesawat wis tutup pasar Turi, Pak. Ngene apa mboten? Nah, karena tidak memungkinkan dan gak masuk akal, akhirnya ulama kemudian coba ketika kita tidak mampu melaksanakan dan tidak mendapatkan prakteknya dalam Quran dan hadis, kemudian ada namanya ijma. Ulama kemudian kumpul sepakat bahwa bandara Jeddah menjadi mikot makaninya bagi orang gelombang kedua. Jadi mikot makani tempat jamaah haji gelombang kedua, termasuk orang Indonesia dan dari manapun pula, maka niatnya dimulai dan pakai ihramnya dari bandara Jeddah, tidak dari Yalamlam lagi. Nah, itu sudah melenceng dari khudhu anni manasikakum. Nah, begitu pula shollu kama raaitumuni usolli. Ternyata di dalam prakteknya Rasulullah, pertanyaannya, apakah setiap doa itu harus Rasulullah? Iya. Tapi ternyata ada 2 riwayat. Iftitah aja Allahumma ba'id. Nah, ini juga Rasulullah. Bukan berarti yang selain ini bukan dari Rasulullah. Kemudian satu saat Rasulullah takbir. Mendengar ada sahabat yang berdoa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Begitu salam Rasulullah bilang, siapa yang berdoa seperti tadi? Kok saya mendengarnya? Akhirnya sahabat mengangkat tangan, saya Rasulullah. Dengan doamu itu pintu langit dibuka. Nah, karena itu yang 2 iftitah ini sama-sama sahih, bisa kita temukan dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ya, sama-sama sahihnya. Ya, itu Bapak Ibu. Terus kemudian membaca Fatihah tadi yang pakai ada yang wajib dan sunnah itu juga berdasarkan hadis. Sama, artinya Rasulullah pernah bilang, sapa wonge sing gak maca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Nah, itu. Tapi kemudian Rasulullah bilang lagi, bagi seorang imam maka Fatihahnya ditanggung oleh makmum ditanggung oleh imam, karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti, karena itu yang lain tidak. Nah, kan ngoten. Ya, sama seperti itu dan seterusnya. Jadi ketika takbir pun juga ada yang sendekap, ada yang lewer, itu semuanya dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat menyatakan
saya sholat seperti ini pun juga sama mengikuti Rasulullah. Makanya saya sudah tadi bilang, kalau ada praktek sholat yang tidak sama dengan hadis yang sampai pelajari, jangan kemudian mengatakan bahwa ini tidak sama dengan Rasulullah, karena di dalam riwayat lain Rasulullah pun pernah mempraktekkan seperti itu. Takbiri ono sing di sini, ono sing begini, ono sing diumetno dhisik terus ditaruh di pinggir, kan ngoten nggih? Nah, sing gak enek mboten enten ngeten mboten enten. Nah, ada yang lembreh ngeten ngoten. Jadi memang riwayatnya banyak bermacam-macam seperti yang sudah kita bahas tadi. Ngoten, Mbak. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa sholat yang kita lakukan selama ini kita mengacu pada makna. Sisi lain kita juga berpedoman bahwa kita sholat ibadah itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, apabila satu rangkaian sholat itu kita memakai berbagi atau menggabungkan beberapa materi. Contoh yang disampaikan tadi, misalnya Al-Fatihah pakai madhabnya Imam Syafi'i, sujudnya pakai Imam Hanafi, atau gerakan lain atau bacaan lain yang berbeda pada madhab-madhab itu. Itu pertanyaan saya, apakah sah? Karena madhab-madhab itu menurut saya yang jelas sudah setelah Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Karena memang riwayat hadisnya banyak dan orang itu kan menganalisis dan membaca, maka yang dipraktekkan adalah sesuai dengan analisis dan yang dia lihat, yang dia percaya dari sumber yang dia dapatkan. Nah, seperti panjangan seperti ini, meskipun sama-sama seorang ustadz yang menjelaskan tentang sholat dan mungkin juga keterangan berbeda, kan tidak semuanya panjangan amalkan. Pasti, saya ikut Ustadz Jazil saja, kan ngoten. Saya ikut Ustadz ini aja, ngoten. Ya, jadi sama seperti itu. Sehingga meskipun beliau adalah berangkat jauh dari Rasulullah, tapi beliau menganalisis berdasarkan sumber yang ia dapatkan. Di antara imam 4 madhab yang paling dekat dan bersama Rasulullah adalah Imam Anas bin Malik atau Imam Maliki. Itu, ya. Jadi Imam Maliki itu usianya seingat saya itu bukan Anas bin Malik, ya, bukan. Jadi sahabat-sahabat itu walaupun tidak langsung bertemu Rasulullah, tapi beliau sumbernya adalah hadis-hadis yang dipelajari dari Rasulullah. Ya. Jadi makanya seperti kunut juga begitu. Kunut juga ada ulama yang membolehkan, ada yang mensunahkan, ada yang juga memakruhkan, ada yang juga bahkan membid'ahkan, gitu ya. Jadi sama seperti itu. Makanya di dalam konteks ini yang penting kula jenengan sudah mempelajari, sudah tahu dasar yang dipakai oleh ulama yang masing-masing, sehingga kita bisa memilih mana yang sesuai dengan keyakinan kita. Itu namanya muttabi. Tapi kalau kita mengikuti suatu pendapat yang kita tidak tahu sumbernya yang dipakai ulama itu namanya taklid. Pokok ini gak iki, aku gak melok. Nah, itu yang repot itu, Pak. Namanya taklid. Ya. Karena itu sama seperti ini. Nanti puasa ini dan hari raya tahun ini juga kemungkinan berbeda. Jenengan mau ikut yang mana? Ikut Rasulullah. Rasulullah sudah nggak ada. Itu semua sudah kembali berpendapat berdasarkan hadis yang mereka yakini. Memang sumbernya berbeda. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Terus yang kedua, fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata sya'bana 30. Yang pertama,
ketika mendung tidak bisa dilihat karena ketika bulan tidak bisa dilihat karena tertutup oleh mendung, maka fakdurulah ini kemudian diperkirakan, dihitung berdasarkan ilmu apa? Hisab. Nah, ya, ilmu hisab. Kemudian hadis yang kedua, apabila bulan tidak bisa terlihat, tertutup mendung, maka fa'akmilul iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bulan Sya'ban genap menjadi 30 hari. Nah, ngoten. Jadi ini yang kemudian dipakai dasar oleh orang yang ahlu ru'yah. Nek gak ketok ya wis gak usah poso. Nek gak ketok ya hari raya, sempurnakan sampai selesai 30 hari. Mesti setelah 30 hari tanggal 1, sebab gak ono tanggal 31, maka tanggal ke-31 itu tetap tanggal 1. Nah, sama seperti ini apa? Jadi sama-sama dengan Rasulullah, sama-sama yang kemudian ulama yang terakhir itu, tapi semua sumbernya adalah hadis. Hanya saja yang diyakini yang mana itu menjadi pilihan kita. Apakah kula jenengan yakin hisab, ikuti hisab. Apakah ru'yah, silahkan ikut ru'yah meskipun berbeda. Hakikatnya di dalam pandangan Allah tanggal 1 itu cuma 1, nggak ada tanggal 1 itu 2. Kok kenyataannya ada 2 hari, ada yang 3 hari, kan ngoten. Jadi bukan hanya Muhammadiyah NU saja yang berbeda. Itu nanti ada kelompok yang Thariqah apa, DCI, ada yang mengakhirkan ngoten. Wah, Indonesia itu luar biasa luas. Nah, kata kuncinya manijtahadal hakim fa asaba. Nah, ini apa? Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami. Apabila ada seorang ulama yang berijtihad, ya, kemudian manijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun. Kalau ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Pahala benar dan pahala mengerahkan tenaga dan pikirannya. Fa ini ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila ijtihad kok salah, mesti dengan tanggal 1 itu sing bener iku sesuk. Kan ngoten. Dia sudah mendahului, atau kalau hari raya mestinya sekarang hari raya kok ternyata ditunda besok. Sebab kalau itu resikonya sing bener tuh misalnya sekarang hari raya kok masih poso, kan berarti kan dia puasa nopo? Kan dia puasa tahrim, puasa di hari raya, kan ngoten. Sebaliknya, nek gurung wayahe poso apa riyaya kok wis riyaya dhisik, berarti kurang ndek utang, kan ngoten logikanya. Nah, apabila beristihad ulama itu kok salah, tapi dia cukup ilmunya memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid, maka pahalanya 1. Pahalanya apa? Penernya nggak dapat karena salah. Apa yang dihargai oleh Allah? Kata Nabi, karena dia telah mengerahkan daya dan ilmunya, apapun meleset kok salah. Al insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Yang penting tidak disengaja ngelakoni salah, itu tetap dihargai oleh Allah. Jadi kesimpulannya, baik hari raya sama atau tidak, ya tetap kabeh mlebu swarga. Cuma kula duwe bayangan, mungkin sing bener oleh loro kan ganjarane, berarti swargane 1 tingkat di atas lebih tinggi. Sing gak bener rada nisore titik, we aku biyen riyo bener, tapi kan padha swargane, Pak. Kira-kira ngoten lah, ya. Karena ini, kalau ngomong hakikat ibadah memang jelas itu harus diingat pada Allah. Tapi rangkaian dari yang disampaikan Mas tadi, pertanyaan saya sah, sangat sah. Mereka semua hafal Quran, jangan ragu. Mereka semua hafal ribuan hadis. Jadi mereka melakukan itu sudah dipertanggungjawabkan dunia akhirat.
Makanya beliau tidak mengikuti siapapun, walaupun itu guru murid loh, Pak. Jadi mereka para madhab itu guru murid. Imam Maliki muridnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketika gurunya menyampaikan dan ada sesuatu yang tidak sama, bisa berbeda. Makanya kayak kalau jenengan, walaupun jenengan itu jamaah saya yang ikuti pengajian, umpomo, wah aku gak cocok dengan Pak Jazil, dia pendapat dewi, nggak apa-apa. Idza sokhal hadits fa huwa madzhab. Mereka mengatakan apabila ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat saya akan ikuti pendapat itu. Cuma yang saya sayangkan sekarang, ketika kemudian mempelajari satu yang berbeda dengan lain, kemudian mengatakan sayalah yang paling, kemudian mengabaikan hadis yang dipakai oleh ulama yang lain, mengatakan itu tidak sahih. Kelemahannya, resikonya, bahayanya, kalau ternyata hadis ini kemudian yang dipakai ini benar, berarti sama dengan mengatakan Rasulullah bohong. Itu bahayanya. Bukan hanya Allah yang dikatakan bahwa Rasulullah, tapi Allah juga bohong, karena Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan Rasulullah tidak pernah dari nafsunya, tapi bimbingan dari Allah. Yang ketiga, dia mengatakan bohong adalah orang yang membawa hadis itu. Nah, adapun kula jenengan misalnya tidak yakin dengan yang disampaikan itu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengatakan inilah sholat yang paling benar, inilah sholat ala Rasulullah. Semuanya itu adalah berangkat dari Rasulullah, tapi dari sumber hadis yang berbeda-beda. Kenyataannya, meskipun Rasulullah menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti yang aku lakukan, ternyata di dalam prakteknya Rasulullah sebagaimana yang dilihat oleh sahabat ketika mengatakan takbir, juga Rasulullah pernah diketahui sahabat sampai ke telinga. Ada yang ketika takbir Allahu Akbar, Rasulullah pernah mempraktekkan seperti ini. Nah, akhirnya umumnya nek ngene iki wong NU, nek ngene Muhammad. Yang penting jangan mengatakan ini yang paling sahih, ini tidak sahih. Itu yang saya maksudkan. Jadi walaupun ulama mazhab tadi berjauh dari Rasulullah, tapi semua sudah meneliti hadis-hadis itu, dan ternyata semua hadis itu benar adanya, makanya dipakai sebagai dasar. Cuma karena mereka sudah punya ilmu, dari Imam Syafi'i, aku pakai hadis yang ini saja. Imam Hanafi, aku yang duwe hadis, bahkan Qur'ane ya ono, kan ngoten. Nah, adapun kula jenengan sing mempelajari dari ulama kemudian ngikuti, oh ning ngono aku cocok Imam Hanafi saja, salatnya cepet mari, gak ngantuk langsung mulai, kan ngoten. Nah, itulah Pak, ya. Oke, jadi tidak bisa kita langsung satu pendapat seperti itu enggak. Apa hikmahnya? Biar kita punya pilihan, umat Islam tidak terjebak dalam satu pendapat. Andai kata pendapat cuma satu, alangkah sulitnya kita. Nek kita itu traweh misal 20, lho wong kesel kabeh kerja. Kok kongkon dipaksakan 20. Trawehnya Imam Maliki bukan hanya 20, Ahlul Madinah 36 rakaat. Artinya apa? Bahwa sholat traweh tidak ada ketentuan yang jelas dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika traweh 3 hari berikutnya tidak datang sholat, dibiarkan sholat sendiri-sendiri. Traweh jamaah itu hanya dikuatkan pada masa Sayyidina Umar. Jadi kalau panjenengan mengatakan sholat traweh itu bid'ah karena itu ibadah harus Rasulullah, panjenengan bid'ah kabeh, karena Rasulullah tidak pernah sholat melakukan sholat traweh dengan jamaah. Sholatnya traweh itu sendiri Rasulullah. Ketika diprotes para sahabat, kenapa Rasulullah panjenengan tadi malam nggak keluar sholat dan berikutnya juga nggak memerintahkan sholat traweh dengan jamaah? Maksudnya Rasulullah apa? Saya takut kalau saya memerintahkan kalian dan mengajak kalian sholat traweh, sementara kalian antusias luar biasa, tiba-tiba malaikat Jibril datang kemudian mewajibkan sholat traweh. Ngoten ternyata. Lah begitu Umar bin Khattab menjadi khalifah, nek ngene carane kok kabeh salat tapi jungkar-jungkir dhewe-dhewe.
Wes saiki mulai sekarang jamaah. Nah, dari Umar, hadhi ni'matu bid'ah hadhi. Inilah bid'ah yang terbaik yang aku rasakan. Ngoten, mengakui karena beliau itu bid'ah. Jadi beliau mengatakan begini, nikmatu bid'ati hadi. Bid'ah yang paling nikmat adalah ini. Saya sudah tidak menyaksikan umat Islam sholat tarawih sendiri-sendiri. Kabeh sholat jamaah. Kalau bid'ah masuk neraka, kira-kira aku sing nanggung. Kira-kira ngoten lah, Pak. Nah, tapi Rasulullah pernah bersabda, iktadu billadaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Nek aku sampai mati besok, pegangi dua orang itu. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Omongane padha karo omonganku, kira-kira ngoten lah. Oh, wis ana dasare. Nah, contohnya mana sing bid'ah niku? Tidak sama dengan Rasulullah. Adzan 2 kali itu pada masa Utsman bin Affan. Kenapa? Karena umat Islam semakin banyak, sepikir durung ono, akhirnya orang banyak yang datang dari jauh ketika sholat Jumat loh, lah kok wis buyar Jumatane. Akhirnya dianjurkan adzan pertama untuk mengumandangkan bahwa siap-siap supaya datang Jumat. Adzan yang kedua, adzan yang memulai khotib naik mimbar. Itu bid'ah. Kalau kita selalu mengatakan bahwa ibadah harus berpegang Rasulullah, maka yang pertama masuk neraka adalah Sayyidina Utsman bin Affan karena menganjurkan adzan 2 kali. Halo. Nah, makanya ini sengaja memang saya masukkan ilmu yang seperti ini biar kula jenengan sebagai umat Islam punya banyak wawasan dan tidak terjebak di dalam satu pendapat. Halo. Wah, iki wis wayahe mangan iki, Pak. Sementara cukup nggih? Wah, tapi saya senang sekali, Masya Allah. Jamaah ini saya sama dengan memberi kuliah, ya. Anggaplah kuliah S2, S3 nih, ya. Moga-moga yang saya sampaikan itu manfaat dan barokah, disertai hidayah dan ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ngapunten kakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.